Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 6 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Oke, aku melihat bahwa hubungan kamu dengan dia ini saat ini sudah berpisah ya, berpisah. Dan aku lihat di sini pun dia merasakan perpisahan ini sangat mengganggu ya. Apa sih yang ngerasa dia kayak ya kehilangan, dia merasa kayak ada yang hilang dari hidup dia. Terus itu karena di sini aku lihat dia merasa kayak kehilangan seseorang di dalam hidup dia. Aku lihat kayaknya dia ingin melakukan suatu effort ke kamu karena di sini dia masih menganggapmu sebagai soulmate atau belahan jiwa dia, orang yang memang dia inginkan, orang yang selalu terkoneksi dengan dia, orang yang memang dia sayangi, dia cintai. Dan kalau aku lihat sih ini niatan dari dia untuk effort dan datang lagi ke kamu itu sebentar lagi sih ya, mungkin dalam waktu dekat ya. Dan yap, ini energinya kuat sekali. Ini adalah orang masa lalumu, orang yang dulu pernah menjalin hubungan denganmu, atau mungkin orang yang sempat PDKT atau dekat dengan kamu. Ini orang mau datang lagi nih. Dan kalau aku lihat di sini, apapun yang pernah dia lakukan sama kamu itu dia masih inget banget kok ya. Dan dia dengan sadar ya memang melakukan apapun yang pernah dia lakukan, baik itu menyakiti kamu, pengkhianatan, menutup-nutupi banyak rahasia atau apapun ya yang pernah dia lakukan. Dan mau itu membuatmu bahagia ataupun yang sesuatu yang membuatmu kecewa, dia inget banget itu. Bahkan sampai sekarang sangat jelas di benaknya bahwa apapun yang dia lakukan itu atas kesadaran dia sendiri. Dan kalau aku lihat di sini dia ingin berubah, dia ingin menjadi orang yang lebih baik lagi untukmu ya. Kalau aku lihat bukan hanya untukmu, tapi memang dalam kehidupannya dia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus itu kalau aku lihat di sini dia selalu keingetan kamu terus, bahkan sering banget ngehayal atau kayak apa sih kalau ngehalu ya namanya, berimajinasi. Bukan berimajinasi, lebih tepatnya kayak ya itu tadi ya, I look for you everywhere. Dia melihat kamu kayak ada di mana-mana gitu. Dia melihatmu ada di mana-mana. Jadi kayak halusinasi gitu. Tuh, dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia sangat-sangat nggak bisa ya. Mungkin udah pernah dia coba untuk move on atau melupakan kamu, tapi nggak bisa. Kata dia benar-benar nggak bisa melupakan kamu.
Kalau aku lihat di sini, orang ini ataupun kamu ya merasa bahwa eh, kamu itu atau dia ini lebih memfokuskan pada hal yang lain, ya bukan pada kalian masing-masing, bukan pada pasangannya nih, bukan pada kamu. Misalkan dia yang merasakan kamu yang fokus pada yang lain, berarti orang ini merasa bahwa kamu terlalu fokus sama yang lain sehingga dia merasa kayak terabaikan. Atau mungkin sebaliknya, kamu yang merasakan dia ini terlalu fokus pada yang lain sehingga kamu merasa terabaikan. Nah, sehingga kalau aku lihat di sini, kalian ini sering banget terjadi konflik atau perselisihan yang menginginkan perhatian dari si dia, gitu ya. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya sejujurnya kamu itu ingin sekali mendapatkan perhatian dari dia. Kalau misalkan di sini dialah yang terlalu fokus pada hal lain ya, kamu sangat menginginkan perhatian dari dia, tapi dari keinginanmu itu bukannya ini terrealisasi, justru malah kalian semakin berdebat. Kalau aku lihat di sini, semakin kalian berdebat, terus itu juga kalau aku lihat di sini kalian itu tidak mau mendengarkan alasan pasangan masing-masing ya. Kamu memberikan alasan, dia pun memberikan alasan, tapi baik kamu ataupun dia tidak mendengarkan alasan dari kedua belah pihak. Akhirnya di sini kalian bertengkar, akhirnya kalian di sini banyak kesalahpahaman juga. Aku lihat ini terjalinnya hubungan kalian ini cuman sebentarnya itu gini loh. Ketika dia datang, ya mungkin kalian mulai berkomunikasi atau bertemu, tapi mungkin cuman beberapa hari atau mungkin paling nggak seminggu gitu ya kalian berkomunikasi atau bertemu gitu, kemudian hilang lagi, kemudian bermasalah lagi, akhirnya putus lagi, berpisah lagi. Atau ya intinya nih orang energinya itu pergi datang dan pergi, datang dan pergi sesuka hati kalau aku lihat di sini. Dan itu juga ada pengaruh dari memang pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini banyak hal ya, bisa jadi memang dia selingkuh, bisa jadi karena memang ada orang tua yang tidak merestui hubungan kalian gitu. Dan ada juga mungkin orang yang memang tertarik pada dia atau pada kamu, kemudian pihak ketiga inilah ya, orang yang tertarik pada kalian inilah yang mencoba memanipulasi keadaan kalian, akhirnya kalian di sini bertengkar dan berpisah. Seperti itu kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat juga, orang ini terus yang selalu memulai kembali atau datang kembali ke kamu, ke hubungan ini. Udah dia yang pergi duluan, terus itu nanti udah selang berapa lama, entah sebulan, 2 bulan, atau bahkan mungkin setahun, tahu-tahu dia datang lagi ya. Niat dia adalah memperbaiki hubungan dengan kamu, berkomunikasi lagi, bahkan ingin menjelaskan konflik dari masalah kalian kemarin itu seperti apa, dan dia ingin menyelesaikannya seperti itu ya. Cuman kalau aku lihat di sini memang terkadang masih nggak sepemahaman ya, masih nggak sepemahaman. Akhirnya sebenarnya ya, hubungan ini tuh bisa langgeng asal dari kedua belah pihak mau sama-sama berkontribusi ya, untuk saling memahami, untuk saling percaya, untuk saling um, jujur, terbuka seperti itu, mau menerima keadaan pasangan masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian di sini tidak berkolaborasi bareng-bareng untuk perubahan dari hubungan ini ya, ini aku lihat situasinya selalu berulang ya, berulang gini lagi. Nanti karena ada curiga, berpisah lagi, nanti nggak lama atau sudah berapa lama datang lagi nih orang mau berbaikan lagi, tapi mungkin kamu masih kesel, masih marah, atau bahkan itu sudah menjadi suatu traumatik bagimu sehingga kamu nggak percaya ke dia, akhirnya pergi lagi gitu terus ya kalau aku lihat. Sehingga sebenarnya di sini
hal yang mendasar di hubungan kalian kenapa nggak berjalan lancar itu ya karena komunikasi yang buruk, komunikasinya yang nggak intens, komunikasinya yang jelek banget deh gitu. Jadi sebenarnya di sini harus ada dari kedua belah pihak mau saling mengerti, memaafkan, terbuka, terus itu mau sama-sama ya memperjuangkan hubungan, kemudian komunikasinya diperbaiki. Dan kalau aku lihat di sini semenjak terjadi di hubungan kalian ini yang selalu berulang, pergi datang pergi datang terus itu juga selalu berulang ya situasinya, terus juga lama udah nggak ada perkembangannya di hubungan ini, dan orang ini sebenarnya selama ini juga mengevaluasi semuanya ya, dia menilai juga sebenarnya selama ini apa yang terjadi. Terus itu mungkin kalau misalkan dia pernah sempat menjalin hubungan dengan yang lain, bagaimana rasanya atau perbedaannya antara dia dengan orang lain, itu dia udah menilai semua. Dan nyatanya kalau aku lihat di sini, setelah dia sudah menganalisa, membandingkan kamu dengan yang lain, terus itu dia juga melihat bahwa ternyata kamu kenal dengan orang ini pun sudah cukup lama ya. Perkenalan kalian ini sudah cukup lama, mungkin sudah bertahun-tahun, udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin, atau bahkan lebih. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini tidak ada niatan untuk menjalin hubungan dengan orang baru lagi, nggak ada niatan kalau aku lihat di sini ya. Karena menurut dia, daripada dia harus memulai semuanya dari nol kembali, lebih baik ya dia memperbaiki hubungan yang sudah ada. Walaupun memang ini perlu ekstra effortnya, tapi lebih baik dia memperjuangkan apa yang sudah ada. Terus itu juga menurut dia kayaknya lebih bahagia deh dia bersama kamu untuk kedepannya gitu ya, daripada dengan orang-orang baru atau yang lain gitu lah ya. Kenapa? Karena di sini ya itu tadi, dia sudah menilai semuanya. Ternyata ketika dia bersama kamu, loh kok ya gairahnya itu lebih lebih apa besar mungkin ya. Kamu itu orangnya ngangenin, kamu orangnya memang optimis, kamu orangnya mandiri, independen, kamu orang yang selalu bisa ngebuat dia tertawa di saat dia memang lagi butuh teman cerita atau dia lagi suntuk dengan pekerjaan. Kamu bisa selalu hadir di sisi dia, selalu mengkhawatirkan dia, selalu perhatian sama dia, selalu tulus sama dia. Nah makanya di sini kalau aku lihat dia tidak ada niatan untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia memang benar-benar pure hati dan pikiran itu memang cuma sama kamu ya, nggak ada orang lain. Dan aku lihat di sini memang orang ini tuh lebih baik memfokuskan hal-hal yang lebih penting deh gitu ya, daripada dia harus cari yang baru lagi, akhirnya nanti fokus dia pada hal-hal yang lainnya yang lebih penting di kehidupan dia malah ambiar gitu ya, lebih berantakan. Jadi lebih baik memperjuangkan saja apa yang ada, kemudian fokus juga dengan kehidupan dia yang lebih penting, apa misalkan pekerjaan, apalagi karir ya, karir, keuangan atau apalah ya, atau bahkan ya memperjuangkan hubungan kalian seperti itu. Cuman saat ini tuh orang ini ngerasa ya apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, terutama dengan sifat dia yang hilang-hilangan ini ya, datang dan pergi, menurut dia itu bukan suatu masalah yang besar banget sih di dalam hubungan kalian. Kenapa? Karena memang dia kan memfokuskan kehidupan dia terlebih dahulu gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan dia sudah oke di kehidupan dia sudah percaya diri dengan kehidupan dia udah stabil dengan kehidupan dia, maka dia akan memperjuangkanmu. Jadi makanya di sini walaupun kamu menganggap ini suatu pengkhianatan atau apalah ya namanya, tapi sebenarnya
ini tuh bentuk dari proses dia terlebih dahulu gitu ya, untuk stabil gitu. Jadi bukan dia menyepelekan juga sih, sebenarnya orang ini tuh ingin mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia siap berkomitmen dengan kamu. Ya kali masa ya ketika dia belum stabil, ketika dia belum oke kehidupannya menurut versi dia ya, tahu-tahu dia berkomitmen dengan kamu, ngajak kamu nikah, akhirnya nanti ke depannya kalian malah akan kehidupannya juga terombang-ambing gitu, jadi malah ikut susah juga dengan dia gitu kan. Menurut aku dia nggak mau kamu seperti itu. Dia maunya kamu nanti bersama dia tuh bahagia. Jadi makanya kenapa kemarin-kemarin atau beberapa waktu yang lalu hubungan kalian itu hambar, hubungan kalian itu datang dan pergi sesuka hati. Itu ya ini karena memang um, yang lebih dia prioritaskan saat ini adalah kehidupannya dia itu stabil terlebih dahulu, agar dia punya apa ya, value lah di mata kamu, agar dia ini lebih percaya diri untuk bisa bersanding denganmu seperti itu. Jadi ketika gini ya, ketika kalian pun lama gitu berpisah ya, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, kan semakin besar juga timbulnya rasa rindu, pengen ketemu, pengen memiliki, pengen memperjuangkan. Nah ini juga ya yang membuat dia akhirnya yakin bahwa berulang kali dia datang dan pergi dari hidupmu, ternyata kok ya perasaan dia semakin kuat sama kamu, bukannya menghilang tapi semakin tumbuh dan tumbuh. Nah jadi kalau aku lihat di sini ada Page of Pentacles, jadi kalau aku lihat orang ini sebentar lagi juga akan siap untuk datang lagi ke kamu, untuk memperjuangkan lagi kamu seperti itu. Dan bahkan kalau aku lihat mungkin ketika dia memang nantinya datang dengan kestabilan hidup ya, dia tidak akan lagi ragu-ragu untuk berkomitmen dengan kamu seperti itu. Jadi dia berharap kamu tidak berpikiran negatif terhadap dia. Semua yang telah terjadi ini pasti ada nilainya, ada hikmahnya ya, ada pelajarannya. Jadi bukan karena semata-mata dia memang impulsif aja, pergi aja gitu, tapi memang dia memikirkan masa depan dia nantinya bersama kamu atau bersama pasangannya gitu ya. Dia juga nggak mau ngebawa pasangannya dalam kehidupan yang susah ke depannya, terombang-ambing, banyak masalah akhirnya gitu, dia nggak mau. Makanya di sini dia sedang memperjuangkan kehidupannya, dia berjuang sendiri, dia sakit sendiri ya, dia coba sendiri seperti itu. Dan toh ya, kalau aku lihat di sini memang kamulah orang yang dia inginkan kok. Jadi dia akan siap ya, dengan percaya diri melompat ke arahmu untuk apa ya, membuat hubungan ini lebih serius, hubungan ini legal seperti itu ya. Kalau aku lihat, dan kalau aku lihat juga di sini orang ini takut ya. Gini, takutnya kenapa? Karena kan selama ini orang ini tuh kayak tidak menunjukkan keseriusan ke kamu ya. Kamu punya perspektif bahwa orang ini tuh nggak serius sama kamu, sehingga mungkin kamu udah mulai bosan, lelah, marah, kesel. Terus itu mungkin juga kamu sudah menunjukkan sifat-sifat ingin move on dari dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini juga ketakutan akan benar-benar kamu tinggalkan, benar-benar akan kehilangan kamu. Sehingga kalau aku lihat nih ada the sun ya, aku lihat bentar lagi juga dia akan
memperjuangkan kamu. Dia tahu bahwa sikap dia yang kemarin-kemarin ini hilang-hilangan itu, ya datang dan pergi itu sebenarnya membuat kamu merasa khawatir, kalau dia mempermainkan kamu merasa ketakutan ya akibat dari sifat dia ini, tindakan dia ini. Dan ternyata juga setelah dia melakukan tindakan seperti ini ke kamu, hilang-hilangan seperti ini, dia juga sebenarnya merasakan kehilangan kamu juga, ngerasa ketakutan juga gitu, akan kesendirian tanpa kamu. Maka dari itu, kalau aku lihat di desain ini, ketika dia sudah merasakan ya bahwa lah kok udah sering banget seperti ini, kamu makin kayak lepas gitu loh dari genggaman dia, semakin ingin pergi dari dia. Maka dari itu orang ini akan siap untuk merebut kamu kembali, merebut perhatianmu kembali, dan memperjuangkan kamu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini, sejujurnya orang ini tuh diam atau terlihat cuek sama kamu bukan berarti karena dia memang benar-benar cuek, tapi memang ini karena dia selama ini tuh memikirkan nantinya masa depan dia bersama kamu itu seperti apa. Jadi selama jedanya hubungan kalian atau selama berpisahnya hubungan di antara kamu dan dia ini, sebenarnya dia memikirkan semuanya untuk masa depan kalian gitu. Nanti ke depannya aku akan memperlakukan kamu seperti apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa membuatmu bahagia, seperti itu. Sebenarnya dia memikirkan masa depan dia bersama kamu kok gitu ya. Cuman ya memang cara dia ini ya seperti ini, dia ingin menanggungnya sendiri, tidak mau membawa-bawa kamu dalam kesulitan kehidupan dia. Toh ini pun memang hidup dia gitu, jadi nggak perlu orang lain ikut campur. Dan pastikan setiap orang itu punya masalah masing-masing, sehingga memang harus masing-masing pribadi yang menyelesaikannya. Nah itulah yang dia punya prinsip gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.